Kita bisa lihat ekspresi atau selebrasi dari Lionel Messi. Halo semuanya, balik lagi di Kacamata Bola ya. Kali ini saya bakal bahas soal pertandingan tadi malam Liga Champions yang seru banget, yaitu PSG melawan Manchester City. Nah, sebelum kita sedikit berbicara mengenai pertandingan ini, kita tahu bahwa dua tim ini adalah finalis Liga Champions 2 tahun berturut-turut. Musim 2019-2020 PSG dikalahkan oleh Bayern Munchen 1-0 di final Liga Champions. Sementara musim lalu, musim 2020-2021, Manchester City dikalahkan oleh Chelsea 1-0. Jadi ini adalah dua tim yang cukup bagus performanya di Liga Champions dua musim terakhir lah gitu. Jadi dua tim ini masih penasaran karena belum memenangkan Liga Champions, dan kebetulan musim ini mereka dipertemukan dalam satu grup, yaitu Manchester City, PSG, Leipzig, dan Club Brugge dari Belgia. Nah, di pertandingan pertama lalu PSG hanya mampu bermain imbang 1-1 di kandang Club Brugge, sementara Manchester City menang 6-3 melawan Leipzig. Nah, tapi meskipun menang 6-3, mereka berhasil mencetak 6 gol. Tapi banyak pihak yang mengkritik Manchester City kenapa bisa kebobolan 3 gol gitu. Sementara PSG pun dikritik habis-habisan karena tidak mampu mengalahkan Club Brugge 1-1 yang notabene kualitasnya jauh di bawah PSG. Dua musim lalu di fase grup pula PSG berhasil mengalahkan Club Brugge 5-0 di kandang mereka. Jadi agak sedikit mengagetkan hasil yang diraih di match pertama kemarin. Nah, menjelang match Manchester City lawan PSG ini, kedua tim boleh dibilang sama-sama sedang on fire di liga masing-masing. PSG meraih 8 kemenangan dari 8 pertandingan, sementara Manchester City baru saja naik ke posisi 2 Liga Inggris karena berhasil mengalahkan Chelsea di akhir pekan kemarin. Namun yang menjadi sorotan adalah tentu saja mega bintang Lionel Messi. Selama memperkuat PSG beberapa pertandingan ini, kontribusinya sangat minim. Dia hanya menciptakan peluang-peluang saja, tendangan-tendangan kena mistar atau tendangan-tendangan yang mampu dipatahkan kiper. Jadi sama sekali belum mencetak gol, dan perannya di PSG ini belum vital ya. Apalagi kalau kita baca di media, sebelum pertandingan ini ruang ganti PSG ini sedikit mengalami masalah lah. Dari mulai Messi ngambek diganti pada pertandingan lawan Lyon di Ligue 1, Donnarumma yang kabarnya tidak betah karena sering dicadangkan. Terus juga kabar terakhir, Mbappe marah kepada Neymar karena di pertandingan Liga Prancis sebelumnya dia merasa Neymar terlalu egois, tidak mau mengoper bola pada dirinya gitu. Nah, hal-hal seperti ini menjadi catatan penting ya, karena bisa mengganggu persiapan tim. Sementara Manchester City, mereka sedang dinaungi kebahagiaan mereka karena mereka baru saja mengalahkan Chelsea yang dalam 3 pertandingan terakhir sebelumnya di era Thomas Tuchel belum pernah mereka kalahkan, dan mereka akhir pekan kemarin mengalahkan Chelsea di rumahnya sendiri. Jadi boleh dibilang sebelum pertandingan saya sedikit mengunggulkan Manchester City. Tapi ini adalah sepak bola. Sepak bola bukan di atas kertas. Sepak bola itu 11 lawan 11 di atas lapangan. Semua hal bisa terjadi. Dan terbukti PSG di menit-menit awal mencetak gol ya, lewat Guaye kalau nggak salah. Padahal seperti biasa Manchester City selalu mengambil inisiatif dalam penguasaan bola seperti biasa. Tapi pemain-pemain PSG mereka menekan Manchester City, pemain-pemain Manchester City sejak di lini pertahanan mereka, sehingga menyulitkan Manchester City untuk nyaman memainkan bola gitu. Jadi kalau teman-teman semua lihat pertandingannya, secara ball position jelas City unggul. Secara peluang
tendangan ke gawang dan tendangan melebar, Manchester City juga unggul. Nanti kita boleh lihat statistiknya. Tapi efektivitas permainan itu PSG lebih bagus ya. Apalagi kalau kita lihat gol kedua Lionel Messi itu gol khas Messi banget ya. Itu gol Messi yang sering ia cetak di Barcelona seperti itu. Jadi dia wall pass ke Mbappe, Mbappe balik lagi ke Messi. Dia seperti biasa menendang dengan teknik placing. Jadi dia tidak keras tapi cukup menyulitkan kiper karena diarahkan ke tiang jauh gitu. Sehingga kiper Manchester City Ederson mati langkah gitu. Golnya sangat cantik dan kita bisa lihat ekspresi atau selebrasi dari Lionel Messi. Dia begitu heboh, begitu seperti melepaskan beban yang selama ini ada di pundaknya ya. Bagaimana tidak gitu, pemain kaliber Lionel Messi yang kita tahu reputasinya mentereng, yang kita tahu di Barcelona menjadi legenda, menjadi pencetak gol terbanyak di Barcelona, tapi ketika pindah ke PSG, dia 5 pertandingan awal belum mencetak gol. Nah, dan gol ini adalah suntikan semangat, suntikan motivasi, dan saya yakin Lionel Messi akan bangkit, Lionel Messi akan membawa PSG pada kejayaan. Dan untuk Manchester City ya, saya pikir prediksi saya City dan PSG akan tetap lolos gitu. Jadi nanti tergantung di leg kedua City lawan PSG. Dan di pertandingan lainnya Leipzig di luar dugaan kalah oleh Klub Brugge. Jadi Klub Brugge ini gak bisa kita anggap enteng. Biasanya tim-tim kuda hitam seperti Klub Brugge ini mereka all out tanpa beban gitu, tanpa ekspektasi yang tinggi seperti PSG misalkan. Gitu. Jadi grup ini cukup seru dan Mauricio Pochettino jangan terlalu puas dulu karena ini baru pertandingan kedua. Mereka tetap banyak orang yang berekspektasi lah, terutama supporternya, terutama media gitu. Karena dengan pemain-pemain bintang yang ada, tidak ada alasan lagi untuk PSG tidak bisa memenangkan Liga Champions. Meskipun memadukan banyak bintang itu tidak semudah yang kita pikirkan ya. Jadi di sini PR Pochettino adalah meredam ego para bintangnya, terutama lini depannya Messi, Mbappe, Neymar. Kalau lihat pertandingan tadi malam, saya pikir udah mulai padu ya, udah mulai terjadi kecocokan, terlihat mereka mulai akrab gitu. Ya, mungkin itu dulu ya, sekian cukup video kali ini. Nantikan lagi saya di Kacamata Bola di episode berikutnya.